بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Kemudian juga setelah nikmat iman, nikmat Islam ada nikmat yang tak kalah besarnya yakni nikmat kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertolabul ilmi dan menikmati hari Ahad malam. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Besti Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah kita dipertemukan di hari Ahad di hari ke-27 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2025. Alhamdulillah sangat senang sekali diundang oleh Besti Mengaji untuk memandu kajian pada malam hari ini di Khulasoh Ta'zim Al-Ilim atau Memuliakan Ilmu karya Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Utsaimin Hafizahullah, yang insya Allah pada kajian malam hari ini eh, akan dipandu oleh Al Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik Ustazuna Abu Yahya masih dalam persiapan barangkali. Dan sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Besti Mengaji yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua di pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan eh, kajian yang akan kita ikuti beberapa dalam 1 jam ke depan mudah-mudahan menjadi keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kasih sayang kepada kita semua sehingga kita dipelihara di jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ini. Amin insya Allah. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan eh, terkait dengan tata tertib ataupun adab majelis mulia yang sebelum dimulai terkait dengan adab-adab majelis kajian yang diselenggarakan oleh Besti Mengaji. Dan jamaah sekalian, kami ingin sampaikan yang pertama, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas mengikuti ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga senantiasa menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya, jamaah sekalian yang hadir bergabung ke dalam grup Besti Mengaji, kami ingin sampaikan untuk bergabung bersama Zoom meeting Besti Mengaji, kami ingin sampaikan mohon untuk menggunakan nama asli
sebagai sarana saling mengenali dan sebagai ikhtiar kita untuk mengamankan dakwah kita karena em, di beberapa komunitas ataupun juga kajian online yang pernah diselenggarakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang semua kita tidak inginkan. Namun demikian ini salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan keamanan dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal yang tidak diinginkan, dari orang-orang yang tidak menyukai ataupun juga tidak menghendaki kajian sunnah ini. Oleh karena itu, kami himbau sekali lagi kepada jemaah untuk menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama gadget ataupun nama perangkat ataupun nama lainnya. Untuk itu kami persilahkan bagi yang masih menggunakan nama gadget untuk segera mengganti dengan nama asli. Demikian Barakallahu Fik. Alhamdulillah Ustazuna Badrul Salam sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustazi, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib ya Ustazuna. Alhamdulillah kita sudah hadir dan waktu sudah memasuki pukul 19 lebih 44 menit. Untuk itu kami langsung persilakan saja kepada Ustazuna menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara Qasiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan untuk kita. Dan pada kesempatan malam hari ini di Indonesia, sesuai dengan dari judul yang telah disebarkan, yaitu tentang membahas tentang khulasah ta'zim al-ilm, itu memuliakan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Di mana buku ini sudah diterjemahkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Zain MA, dan kita akan bahas insya Allah dari terjemahannya ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian sudah punya tuh terjemahannya. Dari muqaddimah dulu, setelah penulis buku memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, amma ba'd, ini merupakan ringkasan dari kitab saya, yaitu kitab saya yang dimaksud di sini itu Syekh Saleh Al-Utsaimin, Ta'zimul Ilm. Disusun untuk dihafalkan, karena tujuannya adalah itu. Maka yang dicantumkan di sini hanyalah intisarinya saja, kata beliau. Jadi kitab ini adalah ringkasan dari kitab beliau, Ta'zimul Ilm. Kemudian diringkas oleh beliau menjadi Khulasah Ta'zimul Ilm. Kata beliau, amma ba'd, sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Artinya, semakin hati seorang hamba mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, dan menyadari betapa ilmu itu sangat penting, sangat kita butuhkan, bahkan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Maka ketika kita sadar bahwa betapa ilmu itu sangat kita butuhkan, sangat agung, disitulah kita akan semangat. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak menyadari tentang pentingnya ilmu, saudaraku. Orang yang tidak menyadari tentang pentingnya ilmu, maka pasti dia
akan malas-malasan menuntut ilmu. Tidak ada kesungguhan. Kata beliau, barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu. Makanya dahulu para salafus soleh ya, kalau kita lihat bagaimana mereka sangat mengagungkan ilmu. Mereka sangat memuliakan ilmu. Sehingga mereka di dalam menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Oleh karena itulah kewajiban kita, saudaraku, adalah kita menyadari dulu tentang pentingnya ilmu. Betapa manfaatnya ilmu itu untuk kehidupan kita. Semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hamba. Bahkan ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah, membaca. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Manusia tanpa ilmu, dia akan menjadi lebih sesat daripada binatang ternak. Dan manusia dengan ilmu akan lebih mulia dengan apa? Lebih mulia daripada malaikat. Buktinya Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Sampai-sampai Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Kemudian Allah menampakkan kepada malaikat. Maka tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam dan manusia. Ternyata Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan manusia tujuannya untuk ilmu. Untuk ilmu, saudara. Ya. Saudaraku seiman. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka cahaya ilmu akan menyinarinya. Dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu, serta tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Ini kalau sudah betul-betul hatinya ya dipenuhi rasa cinta kepada ilmu. Ini orang berarti sudah merasakan lezatnya ilmu. Seperti kita yang di zaman sekarang asyik dengan HP. Ketika kita asyik dengan HP, dengan berbagai macam tontonannya, ya, maka keinginan kita banyak terfokus kepada HP. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kelezatan, nikmat. Kalau salafus soleh terdahulu, mereka sudah merasakan kelezatan ilmu. Sehingga pikiran mereka juga fokus kepada ilmu. Maka coba ya, kira-kira bisa nggak ya kita yang sekarang lagi asyik dengan HP, ya, bisa nggak sih kepada ilmu seperti kita asyiknya kepada HP? Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Al-Hafidz Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah seakan telah mengisyaratkan hal tersebut saat mengakhiri bab ilmu dalam kitab beliau Al-Musnad Al-Jami' dengan sub pembahasan tentang memuliakan ilmu. Hal yang paling bisa membantu untuk menumbuhkan pengagungan terhadap ilmu adalah memahami kaidah-kaidah pemuliaan ilmu, yakni prinsip-prinsip dasar yang menjadi barometer pengagungan hati terhadap ilmu. Nah, inilah sebab kenapa Syekh Saleh Utsaimin menulis kitab Ta'dhimul Ilm. Tujuannya ternyata supaya kita yang membacanya muncul semangat untuk menuntut ilmu, ya, muncul pengagungan kita kepada ilmu. Sehingga ketika kita telah mencintai ilmu, memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, saat itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama, kita langsung kepada prinsip pertama, kata beliau apa? Yaitu membersihkan wadah ilmu. Ilmu ada wadahnya, ada. Seperti halnya air. Air membutuhkan bejana, saudaraku. Demikian pula ilmu pun membutuhkan bejana. Apa wadah ilmu? Bejana untuk menampung ilmu apa? Hati. Kalau air kan ember. Sedangkan untuk wadah yang menampung ilmu, hati. Nah sekarang kalau misalnya, qadarullah, kalau misalnya kita masukkan air ke ember yang kotor, gimana kira-kira? Saya yakin kalau embernya kotor, terus kita masukkan air, apa yang terjadi? Pasti airnya ikut kotor, tidak bersih. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ilmu, ketika wadah ilmu itu, wadah ilmu telah kotor, dikotori dengan apa? Dikotori dengan penyakit-penyakit hati, berupa cinta dunia, berupa kesombongan, berupa ujub, berupa ria, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati. Kalau ilmu masuk ke hati yang kotor seperti itu, yang dikhawatirkan itu ilmu akan rusak, saudaraku seiman. Kata beliau, ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih. Semakin bersih hati, ia akan semakin siap untuk dimasuki ilmu. Naam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau saudaraku seiman, ketika hati kita kotor, kita menuntut ilmu, dikhawatirkannya itu ilmu nggak bermanfaat. Allah menceritakan tentang kisah si Bal'am. Si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa. Allah ceritakan itu di surat Al-A'raf ayat 175-176. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang si Bal'am? Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Dan ia pun menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ard. Kalaulah kami kehendaki, kata Allah, kami akan
Muliakan ia dengan ya ayat-ayat kami itu. Akan tetapi kata kata Allah apa Pak? Bu, ya. Walakinnau akhlada ilal ard. Ternyata dia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawa dan lebih ngikutin hawa nafsu. Rupanya si Bal'am ya hatinya kotor. Hatinya lebih condong kepada dunia. Hatinya dipenuhi dengan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa? Ketika dia belajar ilmu tentang Taurat, menyebabkan apa yang terjadi? Ilmunya nggak ada manfaatnya. Ya, sampai Allah mengatakan dalam ayat itu, "Fansalakha minha", ia lepas dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu setan mengikutinya, fakana minal ghawin. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang gowin. Apa orang gowin itu? Orang yang tersesat jalan. Alhamdulillah min dzalik. Ini hasil ya kalau ternyata hati kita sebagai bejana ilmu itu kotor. Dikotori oleh apa? Cinta dunia, hawa nafsu. Ya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini penting para ulama dahulu menasehati kita. Para ulama terdahulu menasihati kita sebelum menuntut ilmu itu, pelajari adab. Adab yang dimaksud masuk padanya adab-adab jiwa, pensucian hati. Supaya apa? Supaya ketika kita menuntut ilmu Allah, ilmu itu bermanfaat untuk hidup kita, saudaraku seiman. Makanya kalau hati orang yang kotor itu ya, ketika menuntut ilmu, yang terjadi apa? Menuntut ilmu dia, tapi malah menimbulkan kesombongan. Menuntut ilmu dia, tapi malah menimbulkan rasa ujub. Ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tes, tes. Masih terdengar tidak, Pak? Iya terdengar Halo? Ustaz. Iya Masih? terdengar Ustaz. Baik. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Barang siapa ingin meraih ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya dan menyucikan hatinya dari kotoran. Ilmu adalah permata yang indah, tidak layak untuk ditempatkan kecuali di dalam hati yang bersih. Subhanallah. Saudaraku seiman, ya. Kecuali kesucian hati diukur dengan dua hal pokok. Pertama, bersihnya hati dari syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu artinya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itu syubhat. Ya. Kedua, bersihnya hati dari kotoran syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu biasanya ya berhubungan dengan apa? Dunia, harta, tahta, ya. Demikian pula syahwat terhadap lawan jenis, ya. Syahwat ingin tenar, ingin masyhur. Nah itu subhanallah saudaraku seiman, itu bisa merusak hati semuanya. Bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat orang lain? Maka merasa malulah saat dilihat oleh Allah dalam keadaan hatimu dikotori perasaan dendam. Ya, demikian pula hal-hal yang dibenci oleh Allah berupa dosa dan maksiat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ini prinsip yang pertama. Kalau kita pengen punya ilmu, bersihkan wadah ilmu. Dan wadah ilmu itu adalah hati, saudaraku seiman. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kita langsung ke prinsip yang kedua. Mengikhlaskan niat dalam belajar. Nah, ini penting banget ini ya. Kenapa? Karena
percuma lah kita menuntut ilmu kalau kita nggak ikhlas. Menuntut ilmu itu pahalanya besar banget ya. Tapi bisa berubah menjadi amalan yang rusak, amalan maksiat. Kalau ternyata niatnya itu nggak benar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Salasatun awwalu man yuqbihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang. Afwan, Ustaz. Iya, mohon maaf jemaah sekalian, ada mungkin terkendala teknis, sinyal atau jaringan yang eh, menimpa Ustazuna. Mohon menunggu kehadiran Ustazuna kembali. Baik, jemaah sekalian, mohon menunggu untuk kehadiran Ustazuna Abu Yahya. Ini baru masuk kembali, mungkin ini iPad Badru. Assalamualaikum Ustaz. Lost connection lagi rupanya Ustaz ya. Halo, tes, tes. Ya Ustaz, tadi sempat terpental Ustaz Afwan. Baik, Pak. Sinyalnya mungkin ya. Kita lanjutkan ya. Ya, ya, tafadhol Ustaz. Ini prinsip yang kedua yaitu ikhlas. Jadi ikhlas ini penting ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satun awwalu man yukta bihim. Ada tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Siapa dia yang pertama? Alim qari. Dia berilmu, dia qari lagi. Maka Allah bertanya kepada dia, ma'amalu. Apa amal kamu waktu di dunia? Apa kata orang ini? Ya Rab, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, dulu waktu di dunia, aku menuntut ilmu ya Allah. Dan aku ajarkan ilmu. Dan aku pun membaca Quran karena engkau. Apa kata Allah? Kadabta. Kamu dusta. Kamu bohong. Bata'allamtal ilm lituqal alim. Wa qara'tul Quran lituqal qari. Dulu waktu kamu di dunia, kamu menuntut ilmu karena ini disebut ulama. Dan kamu baca Quran hanya ingin disebut qari. Waqad qil. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Fasuhiba bihi. Lalu ia pun diseret. Wa ulqiya finnar. Dan dimasukkan ke dalam api neraka. Mengerikan. Lihat saudaraku. Gara-gara salah niat. Padahal menuntut ilmu itu pahalanya besar. Membaca Quran pahalanya besar. Gara-gara salah niat. Hanya ingin disebut alim. Hanya ingin disebut qari. Ternyata ia malah diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting ya. Kata beliau mengikhlaskan niat
dalam belajar. Mengikhlaskan niat dalam beramal adalah pondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan ya amalan untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas ya. Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu artinya mengharapkan ridho Allah saja. Ya. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan dunia, tidak. Itulah ikhlas, saudaraku. Keikhlasan itu sangat mempengaruhi barokahnya ilmu loh. Semakin ikhlas, ilmu itu barokah banget. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang barokah ilmu kita. Makanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, penting kita untuk meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Beliau ya mengatakan di halaman ke-55 itu, kadar ilmu yang didapat seseorang itu tergantung kadar keikhlasannya. Ikhlas dalam belajar agama dibangun di atas 4 pondasi. Jika seseorang memenuhinya, maka niatnya dianggap ikhlas. Apa itu? Pertama, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Nah, ini. Yang pertama, jadi ketika kita menuntut ilmu, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena jadi orang bodoh itu nggak enak. Ya. Jadi orang bodoh itu ya sangat sangat tidak baik ya. Gara-gara bodoh kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Gara-gara bodoh kita tidak tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Ya, kata para ulama al-jahlu ya aduun nafs. Bodoh itu adalah musuh diri. Dan semua orang juga nggak mau disebut bodoh. Antum kalau dipanggil, kamu bodoh. Terkadang kita marah. Ya, enak saja saya disebut bodoh. Tapi disuruh menuntut ilmu nggak mau. Ya, saudara seiman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sifat bodoh itu sifat yang nggak baik, nggak bagus. Maka dari itu, kalau kita tidak ingin bodoh, wajib menuntut ilmu. Yang kedua, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kalau yang pertama, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, niatnya apa? Kata beliau, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan. Ya. Yang ketiga, berniat menghidupkan ilmu agama dan menjaganya supaya tidak sirna. Ini penting, saudaraku. Ya. Karena kalau ilmu agama ini hancur, hilang, manusia akan jadi binatang ternak semua. Katanya sebagian ulama salaf berkata apa? Laulal alim lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena adanya ulama, maka manusia bakalan seperti binatang ternak. Ya. Dengan adanya ilmu dan ulama, manusia menjadi mulia, saudaraku. Niat ketiga, itu tadi ya, menghidupkan ilmu agama. Menjaganya, membelanya. Yang keempat, berniat mengamalkan ilmu tersebut. Ini penting. Karena, saudaraku seiman, kalau kita tidak berniat atau salah niat,
dan ternyata tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu, itu ilmu bisa menjerumuskan kita ke neraka, bahkan menimbulkan penyakit hati. Makanya kalau ada orang yang menuntut ilmu kok sombong, kenapa itu? Ibnu Hibban ya membawakan perkataan Ibnu Uyainah dalam kitab Rawdatul Uqala bahwa orang yang sombong dengan ilmu itu akibat daripada apa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu. Kalau dia tidak mengamalkan ilmu, biasanya yang muncul itu kesombongan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini jadi prinsip yang kedua ini, yaitu ikhlas. Jadi kalau kita sekarang menuntut ilmu nih, coba periksa niat kita. Niat kita untuk apa sih? Ya, kalau niat kita memang benar-benar untuk Allah, karena Allah, untuk membela agama Allah, untuk menghilangkan kebodohan, baik dari diri maupun buat orang lain, dan niat kita memang untuk kita bisa amalkan, Masya Allah, Alhamdulillah, berarti kita ikhlas. Tapi kalau kita menuntut ilmu, niatnya hanya karena yang disebut, wah saya muridnya Ustadz Fulan misalnya. Atau ya, kita menuntut ilmu hanya karena ingin disebut ulama misalnya. Oleh musibah. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga. Yaitu serius dalam belajar. Artinya sungguh-sungguh. Ya. Kata beliau, serius menjalankan sesuatu ditandai dengan tiga hal. Ada tiga tanda seseorang tuh serius. Apa itu? Pertama, semangat dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat. Semangat. Kalau semangat berarti dia serius. Kalau malas-malesan, nggak ada semangat, itu artinya dia nggak punya keseriusan dalam belajar. Ya. Yang kedua, memohon bantuan kepada Allah agar dapat meraih ilmu. Kita doa yang Allah ajarkan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Ya. Ketiga, tidak bersifat malas dalam upaya menggapai ilmu. Buang kemalasan, jangan dipelihara. Nah ini tiga tanda ya. Kalau tiga tanda ini ada pada diri kita, berarti kita serius nih belajar. Mana dalil tiga perkara ini? Itu tunjukkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Semangatlah kamu ya terhadap apa yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Junaid rahimahullah menjelaskan, seseorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran, pasti ia akan mendapatkannya. Jika tidak semuanya berhasil ia raih, maka tidak ia akan meraih sebagiannya. Paling tidak ia akan meraih ya sebagiannya. Asal ada kesungguhan, saudaraku. Ya, sungguh-sungguh itu gimana sih? Sungguh-sungguh serius itu, semangat itu, ya. Artinya kita berusaha untuk pertama mengatur waktu betul-betul waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, harus. Sebab kita juga ada kesibukan untuk cari nafkah terkadang. Ada kesibukan, apalagi mungkin ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada kesibukan untuk masak, ada kesibukan untuk nyuci piring lah, ngurusin rumah lah, ya, melayani suami lah, mendidik anak-anak lah. Tapi setidaknya ada waktu khusus untuk menuntut ilmu. Harus.
Dan waktu ini jangan sampai diganggu oleh apapun, ya. Dan kita semangat di situ. Ya, sesibuk apapun, kalau kita memang serius dalam menuntut ilmu, kita harus sediakan waktu. Waktu khusus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya semangat kita dalam menuntut ilmu itu ya, jangan sampai kalah oleh semangat kita dalam cari duit gitu loh. Sebagaimana kita semangat cari duit, nah semangat kita menuntut ilmu itu kalau bisa seperti semangat kita cari duit. Bahkan lebih harusnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya orang yang semangat itu ya akan terlihat kesungguhan itu. Orang yang terlihat semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan terlihat dia akan sungguh-sungguh dalam menghafal ilmu, memahami ilmu, memurojaah ilmu. Kelihatan tuh semangatnya tuh. Ya. Kita masuk ke prinsip yang keempat. Memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini mempelajari Al-Quran dan hadis hari prioritas utama, saudaraku. Namun tentunya, pastinya ya, nggak mungkin bisa mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan mempelajari apa? Ilmu alatnya. Ya. Ilmu alatnya apa? Bahasa Arab. Nah, demikian pula ilmu fikih, ilmu usul fikihnya. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan siapapun yang ingin mempelajari Al-Quran dan hadis wajib dia belajar bahasa Arab. Banyak di antara kita kalau bahasa Inggris lancar kayak air ya. Bahasa Inggris jago-jago, tapi bahasa Arab lempem gimana ya? Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya bahasa Arab itu syiar kaum muslimin, syiar Islam. Harusnya kita sebagai seorang muslim itu ya lebih bangga dong dengan syiar Islam, ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Adapun ilmu lainnya, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Maka perlu dipelajari sesuai dengan kadar kebutuhannya. Atau kemungkinan kedua, ilmu itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga manakala seseorang tidak mengetahuinya, maka tidak bermasalah. Ya. Maka yang kedua ini kalau kita tidak tahu pun nggak masalah. Tapi untuk yang pertama penting. Saudaraku seiman. Apalagi kalau misalnya kita pengen memperdalam ilmu agama. Ya. Wah ini penting banget ya belajar ilmu alat. Saudaraku seiman. Akhul Islam, saudaraku seiman. Mempelajari Al-Quran dan hadis itu melebihi seluruh ilmu. Karena Al-Quran dan hadis itu sumbernya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Dalam surat Ali Imran ayat 101 itu. Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Kata Ibnu Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Jika kalian terus-menerus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Ya. Rasulullah SAW sabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara.
Selama kalian pegang dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat jalan. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Ya. Kita masuk ke prinsip yang kelima. Mengikuti metode yang benar dalam belajar. Nah, ingat, segala sesuatu ada metodenya, saudaraku ya. Masak ada metodenya, nyetir ada metodenya. Semua ada metodenya. Nah, menuntut ilmu pun juga ada metodenya. Kata beliau, setiap tujuan pasti memiliki jalan yang mengantarkan kepadanya. Barang siapa yang meniti jalan tersebut, niscaya akan mengantarkannya kepada tujuan. Adapun orang yang tidak meniti jalan itu, maka ia tidak akan menggapai tujuannya. Ya. Sungguh ilmu juga memiliki jalan untuk menggapainya, kata beliau. Barang siapa tidak menapakinya, maka ia akan gagal meraih tujuannya. Saudaraku seiman, bagaimana metode yang benar? Di halaman 63, beliau berkata, jadi, metode yang benar dalam belajar agama itu terbagi menjadi dua tahapan. Barang siapa yang mengikuti tahapan tersebut, berarti dia telah memuliakan ilmu. Sebab dia mencari ilmu dan melalui jalan yang benar. Tahapan pertama, menghafalkan matan yang berisikan pendapat terkuat. Oh, ini orang Indonesia paling malas ngapalin ini. Ya, harus dihafalkan, kata beliau. Barang siapa yang mengira bisa memperoleh ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya ia sedang mengajar sesuatu yang mustahil. Jadi, ya kalau kita menuntut ilmu harus siap menghafal. Walaupun memang ya menghafal tuh kata para ulama tidak wajib. Yang wajib itu memahami. Ya. Tapi kalau kita hafal itu lebih kokoh ilmu itu di pikiran, di otak kita itu. Tahapan yang kedua, mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan orang yang mumpuni dan cakap dalam mengajar. Ya. Jadi guru itu kita berguru kepada orang yang mempunyai dua kriteria, kata beliau. Apa itu? Yang pertama, mumpuni dalam keilmuan. Kita belajar ilmu nahu sama orang yang mumpuni dalam ilmu nahu. Kita belajar ilmu hadis yang mumpuni dalam ilmu hadis. Kita belajar ilmu fikih yang mumpuni dalam ilmu fikih. Kita belajar dalam ilmu akidah yang mumpuni dalam akidah. Adapun kalau orang yang nggak mumpuni, ya, yang ada apa? Kita tidak akan sukses belajar. Mumpuni yakni menguasai disiplin ilmu tersebut. Karena beliau diketahui asal-usul proses belajarnya hingga menguasai bidang itu. Sehingga memiliki kemampuan maksimal di dalamnya. Ya. Kriteria yang kedua apa? Bagus cara mengajarnya. Cakap dalam mengajar. Ada orang ilmunya mumpuni. Hebat dia. Tapi ketika ngajar, bingung orang. Nggak paham. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan atau kecakapan dalam cara mengajar. Ya. Tapi kalau orang itu pintar dia cara mengajarkannya, pelajaran yang sulit dia terasa mudah. Kenapa? Karena dia mampu untuk menyampaikannya dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami. Itu yang sangat dibutuhkan, saudaraku seiman. Ya. Makanya terkadang ya kalau kita belajar pada pelajaran yang sulit udah gitu gurunya juga ngajarannya ngasal, susah kita memahami, oh itu musibah sudah. Tapi kalau pelajarannya sulit, sudah gitu, tapi gurunya pinter dia ngajarinnya itu, enak gitu. Ya. Dan seorang guru yang sangat mumpuni, biasanya dia akan mampu untuk bagaimana mengajarkan secara mudah kepada orang yang
tidak paham. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya metode dalam belajar. Jadi tahapan yang pertama apa? Menghafal matan. Ya, matan usul thalatha dihafal. Ya. Demikian pula matan-matan ilmu dihafal kalau bisa. Setelah itu mempelajari matan tersebut kepada seorang guru yang mempunyai dua kriteria tadi. Yang pertama apa? Mumpuni. Artinya menguasai disiplin ilmu tersebut. Yang kedua apa? Cakap dalam mengajar. Pinter dia dalam memahamkan orang tentang pelajaran tersebut. Ya. Sekarang kita masuk ke prinsip yang keenam. Meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Kata beliau dalam Sayyidul Khatir Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menguasai berbagai macam ilmu adalah sebuah hal yang istimewa. Seorang penyair berkata, pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan engkau abaikan. Orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal rahasia dalam setiap bidang ilmu. Ya. Guru dari guru kami itu Syekh Muhammad Ibnu Mani rahimahullah dalam kitab Irsyad At-Tullab berkata, tidak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah, tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh itu perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan, kata beliau. Ya. Kemudian beliau berkata di halaman 66, meragamkan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat apabila termenuhi dua syarat. Meragamkan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat apabila terpenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting. Nah, apa ilmu yang paling penting? Ilmu tauhid lah. Ilmu akidah. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke mana? Ke Yaman ya. Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Hai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan hai Mu'ad itu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka menaatimu, mereka mentauhidkan Allah, fa'alimhum anna Allah iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka hai Mu'ad kewajiban sholat 5 waktu. Setelah tauhid, sholat 5 waktu. Ya. Fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah sholat 5 waktu hai Mu'ad, fa'alimhum anna Allah iftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin mereka. Lihat ya, ternyata Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal itu ya, supaya mengajarkan yang terpenting dulu. Apa itu? Tauhid, akidah. Baru kemudian sholat, baru kemudian zakat. Demikian. Kita juga menuntut ilmu pun demikian ya. Jangan sampai sibuk belajar bahasa Arab, tauhid gak paham. Sibuk belajar fikih sholat, ya, rukun la ilaha illallah nggak paham, syarat la ilaha illallah nggak tahu, pembatal-pembatal la ilaha illallah juga nggak tahu, gimana ini. Nah ini saudaraku seiman, ini yang pertama nih ya, mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting.
Yang kedua, kata beliau, hendaklah di awal masa belajar berusaha menguasai ikhtisor. Ikhtisor itu ringkasan setiap disiplin ilmu. Tahu nggak sih, kitab ringkasan itu sebetulnya ya, ditulis oleh para ulama itu isinya adalah apa? Kitab ringkasan tuh isinya kunci semua. Makanya kita penting loh. Belajar ilmu itu dari kitab ringkasan tuh kita perkecil dulu. Jangan langsung kitab gede, jangan. Bu yang nanti, contoh misalnya kalau ilmu fikih, mulai dulu ya dari kitab yang ringkas. Contoh kitab Mulakhos yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, 2 jilid. Itu ringkas itu. Atau kitab Al-Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar, ringkasan semua tuh. Nah, ringkasan ini sebetulnya kunci untuk bisa naik ke ya tingkatan selanjutnya. Istilahnya kalau dalam bangun tuh dasarnya lah gitulah ya. Dasarnya itu. Jika semua ringkasan ilmu bermanfaat tersebut telah dikuasai, baru melanjutkan langkah berikutnya. Ya, itu melihat mana disiplin ilmu yang ia gemari dan ia merasa memiliki kemampuan untuk mendalaminya. Misalnya kita, saya senangnya belajar ilmu fikih, ya udah. Oh, saya senangnya belajar ilmu hadis, silahkan. Ya, asal tadi ilmu yang paling pentingnya sudah kita pelajari, tauhidnya, akidahnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman ya. Di antara sajak yang biasa dilantunkan oleh orang Shinqit, sebuah wilayah di Mauritania, jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu itu. Hindari disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi itu. Satu-satu dulu. Kita pengennya belajar sekaligus banyak, akhirnya puyeng sendiri loh. Yang lebih bagus ya, kuasai dulu satu disiplin ilmu, setelah itu baru kita kuasai yang lainnya. Sadar kesiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab mempelajari 2 ilmu atau lebih secara bersamaan tidak akan maksimal hasilnya, kata beliau. Seperti 2 bayi kembar yang ingin keluar dari rahim secara berbarengan. Gak mungkin. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke prinsip yang ke-7. Bersegera memulai belajar dan memaksimalkan masa muda. Ini yang ikut kajian kita sekarang masih pada muda apa udah pada tua ya? Ya, Lumayan, Ustaz. insya Allah. Walaupun sebetulnya ya, tidak ada dalam menuntut ilmu itu tidak melihat umur sebetulnya. Cuman maksudnya beliau di sini, masa muda itu biasanya tuh lebih mudah. Makanya ada pepatah mengatakan ya, kata Al-Hasan Al-Basri, belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Maksudnya gimana? Kalau mengukir di atas batu, itu ukirannya kuat tuh, nggak hilang-hilang. Sedangkan belajar di masa tua, seperti mengukir di atas air, cepat hilang. Ya, kita yang udah pada tua nih, ngapalin tuh susah banget. Nggak dulu, nggak kayak dulu, waktu, waktu masih kecil, masih muda ya. Kalau masih muda itu Masya Allah, ngapalin itu cepet banget rasanya. Enak banget Masya Allah. Kenapa? Karena saat itu memang kita memang betul-betul fokus pikiran kita. Setelah tua banyak bercabang-cabang tuh pikiran tuh. Ketika pikiran kita bercabang-cabang, kholas dijamin susah ya.
susah untuk menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu butuh kepada apa? Pikiran yang fokus. Adapun kalau bercabang, mikirin nafkah, mikirin bisnis, ya, mikirin ini dan itu, ya, itu paling sulit ya menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu seperti itu. Saudara Qusayman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini masa muda. Kalau kita ya udah tua, ya udah. Berarti prinsip yang ke-7 ini nggak berlaku buat kamu. Ya. Tapi kamu kalau masih masih muda nih, umurnya masih 20 tahun misalnya, atau kurang dari itu, Masya Allah, lagi enak-enaknya belajar itu, gunakan kesempatan masa muda. Ya. Kita punya anak-anak nih, dia masih pada kecil, umurnya 10 tahun, ya masih SD, SMP. Oh itu lagi emas-emasnya itu Pak. Itu usia emas itu. Kalau mereka menghafal tuh biasanya kuat itu hafalannya. Makanya ya anak-anak kita ini nih ya, kita apa namanya motivasi terus untuk belajar, belajar, belajar. Kita yang sudah tua, jangan kemudian kita putus asa, tidak. Ya, apalagi kalau misalnya ibu sudah tua, anak-anak udah pada gede, ya, atau mungkin suami pun sudah meninggal, dan ibu bisa fokus kembali menuntut ilmu, gunakan kefokusan pikiran kita itu untuk ilmu. Insya Allah kalau fokus itu biasanya mudah, ya, mudah untuk menguasai ilmu. Allahu a'lam. Sampai jam berapa ini? Kira-kira sampai Ya, jam berapa, Pak? eh, ya sudah cukup Ustaz, sudah 1 jam Oh, sudah masuk satu ke jam ya. sesi Oke, baik, 2, sesi tanya jawab gitu Ustaz. baik, Pak. Kalau begitu, kita cukupkan sampai di sini. Baru 7 poin ya. Ya, Nah, prinsip ke-7. Baik. baik. Berikutnya insya Allah kita sudah memasuki sesi 2 yakni sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yakni tentang khulasoh at-ta'zimu fil apa khulasoh ta'zimun al ilmi. Eh, Bagi jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Pertanyaan boleh disampaikan secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom Meeting ini. Alhamdulillah tadi di pertengahan kajian sudah ada pertanyaan dari salah satu jamaah akhwat di Besti Mengaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazuna diberikan kesehatan, dilindungi Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Ustaz, kami ingin bertanya, mana yang lebih diutamakan sebagai tolibah menuntut ilmu mengikuti apakah mengikuti kajian-kajian tematik atau kitab sebisanya, tapi fokusnya lebih belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, mengikuti kelas-kelas tahsin dan belajar talaki dan tajwid. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Belajar tahsin itu bagus, penting. Tapi jangan berlebihan. Ya, sebagian eh, apa namanya akhwat ataupun ikhwan ada yang terlalu gulu dalam belajar tahsin sehingga ya dia yang dikejar adalah sanad, ya. Padahal kata Syekh Saleh Fauzan, belajar tahsin itu sebatas meluruskan lisan saja, baik dari makhorijul huruf maupun panjang pendek, selesai. Lebih dari itu, ya, itu apa namanya, malah memalingkan kita dari ilmu yang lebih penting. Ya, kalau kita sudah belajar, sudah paham
apa namanya, makhorijul hurufnya, bagaimana mengucapkan dot, do, dan yang lainnya. Terus kita paham panjang pendeknya, ikhfa, idgumnya, idharnya, ya. Sudah paham kita dan sudah kita bisa membacanya dengan baik dan bagus, sudah selesai. Kemudian kita beralih kepada ilmu yang ya penting untuk kita kuasai seperti ilmu tauhid. Kita hafalkan matan-matannya. Demikian pula kitab-kitab akidah. Kalau bisa kita hafalkan juga. Nah, ketika kita hanya fokus kepada apa namanya ilmu tahsin aja, akhirnya lupa kepada tujuan daripada diturunkan Al-Quran itu mentadaburinya. Makanya Mak Al-Juri mengatakan, dahulu di zaman salaf, mereka lebih banyak fokusnya kepada apa? Tadabbur Qur'annya dibandingkan tahsinnya. Sementara zaman sekarang, lebih banyak fokus ke tahsinnya daripada tadabbur Al-Qur'annya. Jelas ini tidak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Ya. Nah demikian. Allah a'lam. Nah, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya, pertanyaan masih dari jemaah melalui chat box ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. salam. Afwan izin bertanya, bagaimana halnya bagi kami ibu-ibu yang baru memulai hijrah, sehingga kami tidak tahu apa yang kami tidak ketahui. Mohon nasihatnya untuk kami selain mengikuti kajian offline ataupun online, bila kami memulai belajar dari manakah Ustaz? Apakah mengikuti kelas-kelas online yang berkurikulum yang diselenggarakan oleh para asatizat dapat kami pilih Ustaz? Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Kalau kita baru hijrah, baru ngikutin kajian, itu nikmat yang agung sekali yang harus kita syukuri ya. Dan harus kita pertahankan ya sampai akhir hayat. Maka ikutilah kajian-kajian yang sifatnya dasar. Contoh misalnya HSI, Ustadz Abdullah Roy. Itu buat pemula bagus banget itu. Ya, saya nasihatkan buat yang baru ikut kajian atau baru hijrah, ikuti HSI, Ustadz Abdullah Roy itu. Itu sangat bagus karena beliau fokus kepada ilmu akidah. Dan itu ilmu yang paling penting sekali. Nah, dengan cara kita mengikuti kajian-kajian rutin yang mendasar dan dimulai dari ilmu-ilmu yang paling penting dan dasar, insya Allah ya kita akan berkembang. Nah, kemudian kita setelah kita kuasai ilmu-ilmu akidah yang dasarnya, mulai kita belajar juga ilmu fikihnya. Kita ikuti grup-grup kajian-kajian yang memperdalam fikih yang dasar dulu, tentunya kita mulai dari dasar-dasar dulu. Makanya ya nasihat saya kepada orang yang baru hijrah misalnya, mumpung-mumpung nih baru hijrah biasanya lagi semangat-semangatnya. Maka sudah saya sebutkan tadi, mulailah dari mempelajari akidah, tauhid terutama. Kemudian belajar dari ilmu-ilmu yang dasar-dasar dulu. Ya, setelah dasar-dasarnya kita sudah pelajari, sudah kita kuasai, naik tingkatan. Ya, mulai belajar ilmu-ilmu yang lebih mendalam, ilmu-ilmu alatnya. Ya, nah ini. Dan kalau bisa kita harus punya target. Punya target dalam menuntut ilmu itu. Ya, sebab kalau nggak punya target hanya sebatas kajian sana sih, nggak ada target, nggak jadi-jadi. Ya Allah a'lam. Nah, Baik, untuk berikutnya pertanyaan eh,
dari jamaah dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan seluruh tim kajian yang telah menjadi sebab sebarnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap yang diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga ilmu hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz yang semoga dirahmati Allah, Alhamdulillah, Ana telah menyelesaikan studi S1 di jurusan Aktuaria, di mana ini banyak materi kuliah yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Pada saat itu masih orientasi sangat dunia dan belum tahu apa-apa tentang Islam. Insya Allah dalam waktu dekat akan melanjutkan ke jenjang S2 di bidang matematika. Ini merupakan amanah dan harapan besar dari kedua orang tua dan dengan izin Allah, Ana juga menyukai ilmu ini. Namun di saat yang sama, ada rasa dalam hati ini yang terus memanggil. Ana sangat ingin lebih dalam belajar ilmu agama. Mohon nasihatnya dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat untuk agama, silahkan. Namun sudah saya sebutkan tadi, ya, di sela-sela kamu belajar ilmu dunia, kamu misalnya tadi sudah disebutkan mau ngambil S2 mah ilmu matematika, ya. Kamu harus punya waktu untuk kamu sediakan menuntut ilmu agama. Harus itu. Kalau bisa setiap hari, alhamdulillah. Walaupun cuma 1 jam, ya. Walaupun cuma 1 jam. Banyak ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang membahas kitab loh, ya. Saya ingat ada ustadz siapa itu yang kuliah di Madinah itu. Itu beliau fokus mengkaji kitab-kitab ulama. Saya lupa ustadznya siapa ya. Ustadz Andi Oktavian Latif, Ustadz. Beliau ahli Apa? fisika. Ustadz Andi Oktavian Latif, doktor Iya, fisika, lalu kemudian belajar ilmu syar'i gitu, Ustadz. iya. Nah, coba ikuti itu. Ustadz Firanda juga ada apa namanya di YouTube juga mengkaji beberapa kitab, ya. Nah, yang seperti ini penting. Sambil kamu kuliah cari dunia, mempelajari ilmu dunia, tapi kamu juga ada waktu khusus yang kamu khususkan untuk mempelajari ilmu agama, ya. Jadi bisa digabungkan, bisa kok, insya Allah biidznillah. Asal kita ada keinginan, kesungguhan untuk bisa mengatur waktu dan disiplin tentunya, ya. Allahu a'lam. Demikian. Nah, Selanjutnya ini ada pertanyaan dari seorang ikhwan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Anda scroll down dulu. Eh, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya mengatur waktu antara membersamai keluarga, anak dan istri eh, dengan belajar, gitu Ustadz pertanyaannya. bagaimana cara mengatur waktu? Sebetulnya yang paling tahu tentang waktu kita adalah kita. Ya. Selama ini kesibukan kita apa, kita tak yang paling tahu. Contoh, saya berikan contoh misalnya kalau misalnya kamu sebagai seorang pekerja, ya. Kamu kerja masuk jam berapa? Dari jam 7 pagi kerja sampai jam 5 sore, contoh misalnya, ya. Ketika kamu kerja sudah fokus kerja saja. Nah, di waktu subuh, ya, fokus untuk sholat subuh, kemudian banyak berzikir kepada Allah dengan zikir, zikir pagi dan petang, ya. Ketika sudah selesai kerja, pulang langsung. Bisa digunakan misalnya untuk bersama anak dan istri, ya, setelah maghrib sampai isya, bisa. Atau setelah isya duduk bersama untuk mengajarkan mereka ilmu, bisa. Tentu antumlah yang paling paham tentang kapan waktu luang antum. Sehingga pada waktu itu antum bisa jadwalkan secara tertulis. Bikin sebuah schedule, ya, dalam tulisan.
jam segini sampai jam segini ya schedule-nya apa. Jam segini sampai jam segini kerja cari duit. Jam segini sampai segini ya waktu untuk menuntut ilmu. Jam segini sampai jam segini waktu buat keluarga. Ya, atau misalnya waktu untuk jalan-jalan sama keluarga di waktu liburan misalnya sesekali. Ya nggak apa-apa. Istri juga mungkin butuh refreshing, anak-anak juga butuh refreshing, silakan. Ya, tapi tetap harus waktu menuntut ilmu harus ada jatah. Nah ini di sini memang ya untuk disiplin ilmu itu yang paling sulit ya untuk dalam prakteknya. Yang jelas yang paling paham tentang kesibukan kita ya kita. Disitulah kita berusaha untuk memanage tentang waktu-waktu kita ya yang senggang jam berapa saja, kapan saja, untuk apa saja. Nah, tentu kita yang paling paham. Kemudian waktu liburnya hari apa saja, kemudian rencana di waktu libur apa saja. Tetap harus di sana ada waktu untuk mengaji, menambah ilmu, harus. Ya, Allah a'lam. Taib. Berikutnya eh, pertanyaan dari jamaah di Jakarta. Ustaz mohon kiat-kiatnya belajar untuk yang sudah tua. Demikian Ustaz pertanyaannya. Syukran jazakallahu khairan. Yang sudah tua, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Yang sudah tua, maka wajib dia belajar yang paling penting dulu itu ilmu tauhid, demikian pula ilmu akidah. Demikian pula mempelajari setelah itu tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dia lakukan seperti wudhu, sholat, ya, yang setiap harinya kita tidak lepas darinya. Belajar tentang fikih menutup aurat, bagaimana adab makan minum, tidur, ya. Kalau kita punya uang untuk zakat, wajib belajar fikih zakat. Kalau di bulan Ramadan, wajib belajar untuk fikih puasanya. Ketika kita mau haji, kita wajib belajar fikih hajinya. Demikian pula umroh. Ketika kita mau jual beli, kita harus paham tentang fikih ya akad jual beli agar jual beli tersebut ya bebas dari riba dan yang lainnya. Kalau kita mau berbisnis, wajib belajar tentang fikih berbisnis dalam Islam. Jadi orang tua ya gunakan kesempatan masa tua itu dengan memaksimalkan kemampuan kita ya. Jangan merasa karena merasa tua, saya sudah payah. Tidak. Insya Allah kalau ada kesungguhan Allah mudahkan biiznillah. Dan mulailah dari yang dasar-dasar aja dulu. Yang mudah-mudah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah pukul 20 lebih 56 waktu Indonesia Barat. Baik, akan kita akhiri saja meskipun di sini memang ada dua pertanyaan susulan begitu Ustaz. Apakah boleh Ustaz atau dicukupkan saja? Dicukupkan aja Pak. Baik, kita cukupkan saja. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumul khairan kepada Ustazuna Abu Yahya Badur Salam LC Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita mengikuti kajian pada malam hari ini di materi pembuka ataupun juga mukadimah dari kitab Khulasoh Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Dr. Solih bin Abdullah Al-Utsaimin Hafizahullah. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih jazakumul khairan kepada Ustazuna Abu Yahya Badur Salam Habibullah Ta'ala yang telah membimbing kita semua untuk mengkaji ilmu syar'i yang tidak kalah penting ini. Semoga Allah SWT menjaga Ustazona senantiasa sehat walafiat dan juga seluruh keluarganya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla
dan tentu saja mudah-mudahan menjadikan sebagai eh, sedekah jariah berupa ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan begitu pula kami atas nama kru Best Team Mengaji yang bertugas malam hari ini mengaturkan banyak kehadiran ataupun juga atensi jamaah pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga menjadikan kajian pada malam hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, diteguhkan, dikokohkan keistiqomahan kita untuk mengamalkannya dan diberikan kekuatan untuk mendakwahkannya, menyampaikan kepada yang lain. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang tadi menyampaikan pertanyaan, namun di sisa waktu yang ada mohon maaf tidak bisa disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan dapat disampaikan di pertemuan berikutnya. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon pamit undur diri. Selamat beristirahat dan semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin besok beraktivitas seperti biasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.